warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore teman-teman pemuda desa di seluruh Indonesia. Selamat bergabung di Akar Tourism Talk series 3. Dan Kembali lagi sama kita berdua ya, aku Karisma dan juga ini partner aku Kurnia. Yang pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembahasan tentang pariwisata yang ada di Jawa Timur khususnya. Oke, kita bertemu lagi di Akar Tourism Talk series 3 Dan yang kali ini bersama narasumber yaitu Putri Hutan Jawa Timur 2022. Oke. Nah, mungkin sedikit mengingatkan kembali bahwa Akar Tourism Talks ini adalah salah satu program yang dimiliki oleh Akar Desa Indonesia yang tujuannya itu untuk mendiskusikan peluang dan tantangan dunia pariwisata di masa kini. Nah, oke, mungkin langsung aja bisa kita bergabung dengan narasumber kita. Oke. Narasumber kita mungkin masih belum bergabung ya Kak ya. Kita bincang-bincang dulu aja nih. Kemarin kita ada siapa tuh Kak? Ada narasumber siapa tuh? Top 10 ya Kak? Top 10 Duta Pariwisata Indonesia yaitu Kak Vigo. Iya, Kak Vigo. Lalu sebelum Kak Vigo kita juga ada Kak siapa kemarin ya? Lupa lagi. Oke. Kita tunggu dulu narasumber kita pada sore hari ini untuk bergabung. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di live yang selalu setia menonton kita di acara ini. Okay. Dan jangan lewatkan Akar Tourism Talk, ada berapa series lagi Kak? 2 ya? Iya, ada 2 series lagi dan kalian jangan sampai ketinggalan karena acaranya itu seru banget. Kita ditemani langsung oleh narasumber-narasumber yang berkualitas ya Kak ya. Betul tentunya dari beberapa orang-orang keren di seluruh Jawa Timur maupun di seluruh Indonesia. Mungkin teman-teman belum tahu nih apa sih Putri Hutan itu, dan mungkin banyak yang belum tahu juga perannya seperti apa dan kenapa gitu harus ada Putri Hutan gitu ya. Kita tunggu dulu untuk beberapa detik ya, teman-teman sabar dulu karena kita masih menghubungi beberapa narasumber kita pada sore hari ini. Ya, teman-teman bisa lihat tayangan sebelum acara ini, sebelum Akar Tourism Talk series 3 ini ada series 1 dan series 2, dan sebelumnya di Akar Desa Indonesia ini juga ada Akar Dance Talk, di mana Akar Dance Talk itu membahas kebudayaan tradisional yang ada di seluruh Indonesia khususnya, dan kita juga ada narasumber-narasumber yang keren dari seluruh Indonesia gitu ya Kak Kurnia ya. Kita tunggu dulu ya teman-teman untuk narasumber kita. Ikuti terus perkembangan Akar Desa Indonesia ini, dan juga tayangannya ada YouTube-nya juga, teman-teman boleh lihat beberapa webinar-webinar yang udah dilakukan oleh Akar Desa Indonesia dengan menghadirkan beberapa narasumber yang keren seperti ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Ganjar Pranowo ya gitu, di YouTube kami di Akar Desa Indonesia. Dan ikuti terus keseharian Akar Desa Indonesia melalui Instagram @akardesaindonesia setiap harinya. Oke? Kita tunggu dulu, mungkin bisa segera di konfirmasi untuk narasumbernya. Oke. Halo, mungkin teman-teman dari viewers kita pada sore hari ini boleh absen dulu nih, boleh ketik di kolom komentar, mungkin ada yang tetanggaan sama aku ataupun sama Kak Kurnia. Gimana keadaan keseharian kalian? Ada @bet_tamam. Halo, dan juga ada _mas.azi ya. Ini dari mana nih Kak? Boleh absen dulu dong. Kita sambil nunggu narasumber kita pada sore hari ini. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya, meskipun kalian lewat kolom komentar, oke?
Udah. Oh, oke. Narasumber kita masih dihubungin ya, mungkin karena memang beliau adalah halo, ada Kak Vigo Valdi ya Kak. Ikutin terus perkembangan dari Akar Tourism Talk ini karena kita masih ada 2 series lagi. Tapi untuk yang series kali ini kita spesial karena kita menghadirkan Putri Hutan Jawa Timur tahun 2022 yang tentunya cantik sekali. Oke, kita udah akan bergabung dengan narasumber kita pada kaget nih nanti melihat kecantikan dari narasumber kita pada sore hari ini. Kita tunggu sebentar dulu. Halo, Kak. Hai. Nah, oke. Halo. Oke. Mungkin boleh kenalan dulu dong Kak dari berapa virus kita yang ada pada sore hari 3 ini. juta views. 3 juta. Oh, 4 juta. Wah, keren banget sekali. 4 juta viewers kita pada sore hari ini. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Kenalin. Nama aku Renita Putri Zaini, tapi teman-teman semua di sini bisa panggil aku Tara aja. Dan di sini aku sebagai seorang Putri Hutan Jawa Timur tahun 2022. Terima kasih. Oke. Panggilannya siapa nih Kak? Tara aja deh. Siapa Kak? Tara. Tara. Oke, Kak Tara. Oke, teman-teman. Kak Tara ini adalah salah satu finalis Putri Hutan 2022. Dan teman-teman harus kepoin terus apa nih? Kenapa harus dipilih sebagai Putri Hutan 2022 ya, Kak? Aduh ini. Oke, langsung aja Kak Tara. Pertanyaan kita yang pertama nih. Untuk kegiatan dan aktivitas Kak Tara setiap harinya tuh apa sih, Kak? Oke, jadi untuk aku pribadi, kegiatan aku sehari-hari sih kayaknya sama kayak anak-anak umur 19 tahunan pada umumnya ya. Melanjutkan perkuliahan. Kemudian sekarang karena aku pribadi juga sedang getol-getolnya di bidang pageant, jadi otomatis aku juga harus mempersiapkan segala macam hal yang harus aku lakukan di tahun 2022 nanti, mengingat semua juga teman-teman pada tahu kalau aku gelarnya ini di tahun 2022. Jadi aku sekarang ini lagi mengikuti beberapa kelas pageant seperti modeling, kemudian public speaking, dan juga mempelajari hal-hal yang kiranya berhubungan dengan Putri Hutan seperti itu. Oke, keren sekali ya kayak belum ini udah dipersiapkan gitu ya. Memang harus dipersiapkan mulai dari sekarang gitu sebelum. Ya benar sekali. Lalu Mungkin bisa dijelasin nih Kak, apa sih Putri Hutan itu dan peranannya itu seperti apa sih buat Jawa Timur sendiri gitu. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu jauh apa itu Putri Hutan gitu Kak. ya. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa teman aku yang nanya ini, Kak Tara kok bisa sih bisa jadi seorang putri Jawa Timur? Apakah memang handpick ataukah memang aku pribadi mencalonkan diri ke nasional atau bagaimana? Oke, jadi jawabannya adalah untuk bisa menjadi seorang putri hutan dari Jawa Timur, teman-teman semua harus banget ngikutin ajang yang namanya Miss Beauty Jawa Timur. Nah, di tahun 2022 nanti kebetulan dari pihak Miss Beauty Jawa Timurnya juga masih melanjutkan untuk mengambil lisensi dari Putri Hutan Jawa Timur ini sendiri, di mana nanti untuk juara 1, 2, 3-nya akan dikirim ke Miss Icon Teen, Putri Hutan, kemudian ke beberapa ajang lainnya yang nggak bisa aku sebutin sekarang karena nanti jatuhnya jadi spoiler ya teman-teman ya. Kemudian peran aku pribadi sih ya tentu aja sesuai dengan nama aku akan berkelut atau akan masuk ke dalam bidang kehutanan dan juga ke lingkungan seperti itu. Oh, jadi Berarti ada untuk beberapa bidangnya, tahapan. iya, berarti lebih ke lingkungan dan alam gitu ya, Kak ya? Untuk ini. Iya, cuman Oke. kan kalau kita kan namanya duta lingkungan hidup. Nah, kalau duta lingkungan hidup dia tuh kayak apa ya? Cakupannya tuh lebih luas. Tapi kalau putri hutan ya tentang hutan gitu. Oh gitu, oke. Keren sekali ya, berbaur dengan alam juga. Lalu untuk perjalanan karir dari Kak Tara sendiri nih, sampai jadi yang seperti sekarang nih, seperti apa nih? Mungkin bisa diceritakan pada viewers kita, sebagai motivasi juga mungkin ya.
Oke, jadi kalau misalnya diceritain tentang perjalanan hidup aku atau juga perjalanan karir aku tuh banyak banget dan juga panjang banget karena memang dari kecil aku bukan anak yang model gitu kan ya. Bukan anak yang memang dari awal ingin terjun ke dalam dunia kecantikan seperti itu. Dulunya aku dari kecil dari TK atau dari SD itu sebenarnya aku lebih terjun ke dunia tulis menulis dan juga seni acting, entah itu teater, kemudian film dan juga lain sebagainya. Tetapi akhirnya pada waktu aku menduduki bangku SMP, waktu itu aku mulai masuk ke dalam dunia public speaking, terutama di bahasa Inggris. Waktu itu storytelling, kemudian speech, debate dan lain sebagainya. Dan juga tentu aja aku juga belajar MC dan juga moderator. Kemudian pada waktu aku SMA, akhirnya lebih tepatnya waktu itu tahun 2018 deh, aku menyandang gelar kedutaan aku yang pertama yaitu sebagai duta anak Kabupaten Jombang tahun 2018. Waktu itu aku juara 2, kemudian di tahun yang sama deh aku juga jadi Putri Batik Sekarjati. Alhamdulillah waktu itu aku juara 1. Kemudian waktu tahun 2019 aku menjabat 2 juga, waktu itu Duta Pemuda Kabupaten Jombang dan juga apa ya? Kok aku sampai lupa sendiri 2019 itu. Oh ya, sama PPTL, pelajar pelopor tertib lalu lintas waktu itu. Dan alhamdulillahnya di keduanya aku dapat juara 1, tetapi karena dua-duanya berada di tahun yang sama, otomatis aku harus memilih salah satu untuk ke nasional dan akhirnya aku menekuni yang pelajar pelopor tertib lalu lintas tersebut hingga bisa membawa nama Jawa Timur ke kancah nasional seperti itu. Kemudian pada tahun 2020, alhamdulillah juga aku bisa menjadi runner up 2 dari Putri Pendidikan Jawa Timur Remaja bersama dengan Vigo. Kalau kakak masih ingat, itu Oh narasumber ya. kemarin ya. Aku pasangannya Vigo waktu itu kita Oh berada di iya level iya. yang sama ya. Kemudian kita juga mendapatkan gelar yang sama juga. Kemudian pada tahun 2021 ini karena COVID dan lain sebagainya, otomatis pada tahun 2020 kan ajang-ajang pageant, bukan ajang pageant juga ya, kayak semua kegiatan perlombaan, organisasi, volunteer semua kan mati ya kan. Otomatis aku baru bisa melanjutkan kegiatan pageant aku pada tahun 2021 dan alhamdulillahnya aku dipercaya menjadi runner up 2 juga untuk Duta Budaya Jawa Timur seperti itu. Dan yang terakhir ya ini deh, ikut Miss Beauty dan alhamdulillah sekarang dipercaya untuk menjadi seorang putri hutan Jawa Timur 2022. Berarti banyak Panjang sekali waktunya. Banyak prestasi sekali dari ya kayak kakak. perjalanannya sangat panjang sekali dengan prestasi-prestasi yang luar biasa juga. Dan sampai memiliki prestasi Iya, nasional dan benar-benar keren sekali. kakak. Oke. Untuk kendalanya sendiri mungkin dari perjalanan tersebut apa nih Kak? Atau mungkin dari mungkin ini ya Kak Tara ini kan udah banyak sekali mendapat gelar gitu ya. Mungkin ada haters atau orang yang nggak suka dengan kesuksesan Kak Tara. Mungkin bisa diceritakan dong untuk kendala dan tantangannya dalam perjalanan tersebut. Mungkin kalau kita kerucutin lagi ya, kalau kita ngomongin masalah haters, emang kan manusia itu punya hati dan juga pemikirannya masing-masing. Bukan cuma aku aja, tapi kakak Benar-benar. juga kan. Dan kayaknya semua umat manusia juga sama gitu. Kita nggak bisa menyamaratakan isi hati dan juga hati pikiran setiap orang untuk sama-sama kita, untuk suka sama kita, untuk selalu setuju sama apa yang kita lakuin. Dan ya yang aku lakuin ya udah gitu. Aku nggak mungkin dong mau kayak menyuap mulut satu-satu orang-orang yang nggak suka sama aku gitu. Jadi ya udah, apa yang mereka bilang, apa yang mereka ucapin, apa yang mereka olok-olokin ke aku dijadiin sebagai bahan koreksi dan juga motivasi aja. Mungkin nih ada aja kata-kata orang tuh yang benar, misal Tara, kamu tuh harusnya kamu belajar modeling lebih bagus lagi. Oh iya bener ya, emang ternyata aku kurang kok di modeling. That's why kenapa akhirnya aku belajar untuk di kategori modeling ini seperti itu. Kalau kendala-kendala lainnya apa ya, mungkin karena sekarang COVID juga, jadi agak jauh lebih susah daripada dulu untuk mau sosialisasi, untuk mau kenalan sama orang lain, untuk mau lebih mengenalkan tentang kegiatan-kegiatan kita, karena kita kan mau nggak mau juga harus beradaptasi ulang ya Kak ya. Mungkin kalau dulu ketika aku Benar-benar. menjabat satu kedutaan gampang gitu, aku tinggal bikin aja surat kerjasama dengan desa ini, dengan desa itu, dengan kabupaten ini, kabupaten itu. Tapi sekarang kan susah banget. Akhirnya aku mau nggak mau juga harus putar otak gimana caranya biar kegiatan-kegiatan aku ini bisa diketahui sama orang banyak, tetapi juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya dengan acara live Instagram seperti yang sudah dibikin sama Kak Desa Indonesia ini. Seperti Oke. Oke. Jadi meskipun ada COVID juga tidak menjadi kendala juga ya kayak karena kita bisa melakukan secara online gitu ya. Meskipun sayangnya kita nggak bisa ketemu secara langsung gitu. Jadi Wah, langsung beralih ke iya.
di balik orang yang nggak suka sama Kak Tara atau haters, mungkin ada orang yang merendahkan Kak Tara atau apapun itu, mungkin ada support system untuk Kak Tara, mungkin dari keluarga atau teman, sahabat. Dan itu penting nggak sih Kak, support system di hidup Kak Tara itu? Untuk aku pribadi, karena aku sempat mengalami satu kejadian di mana akhirnya aku harus kehilangan hampir seluruh teman-teman aku, entah itu temen nongkrong, temen sekolah, dan juga orang-orang terdekat aku. Pernah ada satu kejadian yang bikin aku harus kehilangan itu semua. Bahkan secara rugi materi, rugi nama, dan lain sebagainya. Tetapi justru karena kejatuhan aku itu, aku jadi tahu mana nih orang-orang yang seharusnya atau sebaiknya atau lebih pantas untuk aku bawa ke ranah future aku, karena kesuksesan aku yang ke depan gitu. Dan support system sendiri, kalau misalnya ditanyain siapa sih support system aku, yang pertama diri aku sendiri. Karena mau nggak mau ya, kita ambil simpelnya aja, ketika kita kecelakaan atau jatuh di sebuah alas-alas atau di sebuah tempat yang sepi, siapa yang pertama kali nolongin kita? Ya kita sendiri kan, bukan orang lain, bukan tetangga, bukan sahabat kita, bahkan orang tua pun juga bukan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman semua pengen gimana sih biar kita tuh nggak ngerespon apa kata orang, biar kita itu bisa kuat mengalami haters, yang diyakini itu diri sendiri dulu, kuatin diri sendiri dulu, yakinin ke diri sendiri dulu. Kalau aku boleh ngasih tips ya, aku tiap hari sebelum tidur, karena kegiatan aku lumayan padat juga ya Kak ya, aku tuh sering sebelum tidur tuh kayak ngaca, terus kayak bilang, makasih ya Ranitara, kamu hebat banget hari ini. Makasih ya badan aku, kamu udah kuat banget hari ini. Makasih banget udah mau kuat, makasih banget udah mau tetap berada di sini, dan semoga untuk seterusnya kamu bakalan tetap bisa seperti ini. Menurut aku sih kayak gitu. Tapi kalau kayak support system yang lainnya yang eksternal ya sama sih, teman-teman pabipan aku, teman-teman sekolah, teman-teman kelas, ada juga orang tua tuh pasti. Ya, jadi teman-teman itu juga ada tips tuh dari Kak Tara. Jadi kalau teman-teman nggak boleh insecure, karena Harus pada percaya setiap diri. manusia dan insan itu pasti ada kelebihannya masing-masing. Harus ngandelin diri sendiri. Nah itu, jangan pernah ngandelin orang lain, ngandelin diri sendiri dulu. Benar banget. Dilihat dari Kak Tari, berarti dari teman paguyuban, terus teman-teman dari apakah finalis putri atau duta, itu kan pasti banyak sekali ya Kak. Pasti Kak Tara ini memiliki banyak sekali relasi tentunya. Dan menurut Kak Tara sendiri, relasi itu penting nggak sih Kak? Tentu aja penting banget, karena mau nggak mau ada hukum yang namanya manusia adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita nggak bisa ngelakuin segalanya sendiri, mau nggak mau, suka nggak suka, kita masih harus tetap bersosialisasi dengan orang lain. Maka dari itu kita harus banget punya koneksi ataupun juga networking yang luas, seperti itu. Ya, jadi kita sebagai makhluk sosial juga pasti membutuhkan orang lain ya, kayak pun ya benar. Lalu gini Kak, berbicara pariwisata nih. Pakai. Nanti kan mungkin narasumber kan bisa menjelaskan ya perbedaan wisata alam dan wisata buatan gitu. Oke, jadi mungkin kalau teman-teman semuanya yang nonton sekarang ini masih belum lumrah atau masih asing sama yang disebut dengan mana sih wisata buatan, mana sih wisata alam, yang paling gampang buat teman-teman dengar tuh yang namanya ekowisata deh. Pasti teman-teman tuh sering banget dengar ada, oh ini wisata ekowisata, oh ini tempat buat ekowisata. Jadi bedanya ya gampang aja gitu. Kalau misalnya wisata alam, dia memang asli murni terbuat dari alam tersebut sendiri. Sedangkan kalau untuk wisata buatan biasanya yang dibuat oleh tangan-tangan manusia, entah itu seperti Jatim Park, kemudian apalagi ya, pokoknya kayak wisata-wisata yang memang mereka itu baru banget dibuat oleh tangan manusia, seperti itu. Oke, kalau wisata alam mungkin lebih ke air terjun, pantai gitu ya, kayak tempatan ada kebun binatang. Iya. Mungkin Kak Tara bisa ini nih sharing lokasi wisata alam yang berbahutan di Jawa Timur yang mungkin sangat enak lihat, sangat bagus sekali untuk rekomendasi buat teman-teman ke sana gitu. Oke, jadi ada beberapa teman-teman yang agak salah persepsi nih, dikirain ekowisata itu cuman yang berbau tentang tanaman atau hutan, tetapi sebenarnya enggak guys. Yang namanya ekowisata itu luas banget, bahkan yang namanya candi-candi, hutan, pegunungan dan juga pantai itu juga termasuk ke ekowisata juga. Nah,
kalau misalnya kita udah berbicara hal-hal yang seluas itu, otomatis kita juga semua udah tahu kalau Jawa Timur itu kayak ibaratnya gudangnya pariwisata di Indonesia ya kan. Kita punya pantai, kita punya gunung, kita punya museum juga punya, kemudian kita juga punya candi yang banyak. Nah, untuk di Jawa Timur sendiri ini ada beberapa yang masih apa ya namanya ya, masih underestimate gitu loh, kayak masih belum banyak yang tahu gitu. Contohnya aja misalnya kayak kawasan wisata mangrove, teman-teman masih banyak yang nggak tahu nih, dikirain Surabaya itu panas aja, dikirain Surabaya itu cuman ada mall aja gitu, tapi sebenarnya enggak. Kalau teman-teman pengen tahu, teman-teman bisa cari sendiri, di Surabaya ada namanya kawasan mangrove, dan bisa kalian kunjungi, bisa kalian datangi, entah itu dengan pacar kalian, entah itu dengan keluarga kalian, ataupun juga teman-teman kalian. Kemudian untuk hutan-hutan di Jawa Timur sendiri sih ada Alas Purwo, kita tahu sendiri di daerah Banyuwangi sana. Kemudian kita juga punya hutan kota sih sebenarnya. Hampir setiap kabupaten yang ada di Jawa Timur tuh punya yang namanya hutan kota. Cuman di beberapa kabupaten tuh ada yang nggak dibuka secara umum gitu loh Kak. Kayak yang boleh masuk tuh cuman kalangan-kalangan tertentu aja. Kalaupun memang seperti sekolah ataupun juga universitas yang ingin masuk kepada kawasan tersebut. Seperti itu. Berarti ekowisata ini nggak sekedar hutan, Iya, candi juga benar, termasuk dari benar. ekowisata sendiri. Benar. Ya, bahkan kan theme park juga sekarang dia lagi menjunjung tinggi yang namanya kawasan ekowisata ya kan. Eco theme park atau apa gitu namanya. Oke, benar. Oh, oke. Ini ada dari Musyaron ini. Halo, Kak Tara. Salam dari Madura. Mungkin boleh disapa dulu dong, Kak Tara ini. Halo, Kak Oke. Musyaroni. Ya, Kak Syaron ini juga salah satu bagian dari kami, dari Akar Desa. Oke, lanjut Kak untuk pertanyaan selanjutnya gitu. Bagaimana seorang Kak Tara gitu mengajak pemuda dan anak milenial zaman sekarang ini dalam mengenal pariwisata lebih lebih lagi, maksudnya lebih ke wisata alamnya gitu. Nah, kebanyakan kan sekarang lebih ke pariwisata buatan gitu ya. Iya, iya benar banget. Jadi mungkin, nah ini nih yang jadi salah satu tantangan juga, mau nggak mau kita saat ini masih mengalami yang namanya kendala pandemi COVID-19 ya kan. Mau nggak mau teman-teman semua tuh bakalan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, menghabiskan waktu untuk sekedar bermain handphone dan juga lain sebagainya. Tetapi buat teman-teman semua yang emang kepengen banget liburan tapi kayak bosen nih ke situ-situ aja, apalagi ke daerah perkotaan kan pasti teman-teman juga cuman ke mall, terus habis itu kemana Ya, sih bener tempat-tempat banget. yang iya kan, apalagi karena aku sendiri juga sekarang ini domisilinya di Surabaya ya, kayak semua teman-teman aku tuh kalau aku ajak jalan gitu misalnya kayak main yuk, pasti pilihannya tuh cuma dua, kalau nggak kafe ya mall, udah gitu aja. Mau Emangnya bener. teman-teman semua tuh nggak bosen gitu ngelihat yang kayak gitu-gitu aja? Jawa Timur, Indonesia itu tuh punya banyak banget tempat wisata yang bisa teman-teman datengin, dan bukan cuman sekedar hutan aja, tapi kita juga punya banyak banget tempat-tempat yang bener-bener oke banget, seperti pantai, seperti gunung, kemudian kayak wisata-wisata alam lainnya, misalnya kayak di apa sih namanya, coban-coban gitu, kayak air terjun gitu. Dan itu tuh jauh lebih asyik loh teman-teman daripada sekedar kalian nongkrong-nongkrong aja gitu. Mungkin emang ini sih karena Ya, teman-teman masih kurang informasi aja terkait di mana aja sih tempat-tempat yang benar. sebenarnya bisa dikunjungin kayak gitu-gitu ya. Nanti deh, Ya. insya Allah ya, itu Jadi juga masuk ke dalam salah satu proker aku kok. oke, oke. Jadi teman-teman jangan ke ini doang, jangan ke mall ataupun ke kafe doang ya, karena di Indonesia ini banyak sekali, apalagi khususnya Wisata Jawa alam. Timur ya, wisata alam yang Benar-benar. keren-keren gitu, mulai dari pantainya, terlebih lagi gunung dan juga air terjunnya gitu ya Kak ya. Mungkin teman-teman kurang informasi aja gitu, makanya banyak yang belum bisa tertarik ke wisata tersebut. Dari kurangnya informasi itu, mungkin Kak Tara bisa ini, bagaimana cara Kak Tara untuk mempromosikan wisata alam, terutama ekowisata, dan mungkin hutan, dan air terjun, dan segala macam wisata yang ada di Jawa Timur itu ke teman-teman milenial nih, biar nggak nongki di kafe atau mall gitu kan. Bener banget. Jadi untuk aku sendiri ini juga sedikit bocoran ya. Ini cuman aku ungkapin di sini aja ini. Baru pertama kali loh ini, perdana ini pokoknya ya.
Pokoknya di tahun depan Oke. aku bakalan launching salah satu produk aku. Lihat aja nanti entah itu aplikasi, entah itu website, entah itu akun yang memang aku kemas dengan ciamik mungkin untuk memberitahukan segala macam info-info dan juga detail-detail hal yang perlu banget buat teman-teman ketahui terkait tentang berpariwisata dengan pariwisata alam ataupun juga pariwisata buatan yang tentu aja berhubungan dengan kehutanan. See you. Pokoknya tahun depan aku bakalan launching. Insya Allah Januari. Oke, teman-teman dicatat itu ya, Kak Tara ada hadiah buat kita, entah itu berupa aplikasi buat gitu. informasi yang Oh iya, wisata benar yang banget. sangat Jadi recommended. teman-teman bisa cari tuh nanti itu, pantengin terus tuh Instagramnya Kak Tara ya. Oke, oh, yang 12. Ini sama aja. Dan berbicara ekowisata nih Kak, tetap berbicara ekowisata, bagaimana cara Kak Tara sebagai Putri Huta Jawa Timur 2022 tetap menjaga dan melestarikan alam di sekitar gitu Kak. Kan gelarnya Kak Tara sekarang Putri Hutan, pasti banyak nih ide-ide dari Kak Tara untuk tetap melestarikan alam di sekitar gitu Kak. Ya, jadi kalau dari aku pribadi selaku seorang putri hutan dengan bagaimana caranya untuk tetap senantiasa melestarikan alam di sekitar aku, sebenarnya itu tuh bisa dimulai dari hal yang kecil banget. Entah itu dengan cara membuang sampah dengan sesuai kepada temannya, kemudian habis itu tidak menggunakan botol plastik. Ini kan kayak bener-bener hal yang simple banget, kecil banget, tetapi hal ini selalu aku ingetin buat teman-teman yang ada di sekitar aku. Seperti itu. Kemudian untuk hal-hal yang lebih besarnya lagi sih yaitu tadi masuk kepada keprokerku untuk tahun depan itu. Tetapi kalau misalnya ya udah deh kayak gitu aja. Nanti makin banyak spoilernya aku taruh di sini nanti. Ya, jadi teman-teman jangan buang sampah sembarangan itu yang paling utama ya kayak karena alam ini telah memberikan kita banyak hal mulai dari oksigen, kayunya dan yang lain sebagainya. Jadi jangan merusaknya gitu hanya untuk kesenangan sendiri. Untuk menurut Kak Tara sendiri nih, apa peranan ekowisata bagi masyarakat sekitar wisata tersebut untuk membantu perekonomian pada masyarakat di daerah tersebut? Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin hubungan antara ekowisata dan juga kepada masyarakat setempat, sebenarnya memang ada nih daerah-daerah di mana mereka itu memang merupakan daerah yang sudah dengan bisa dibilang anugerah dan juga mukjizat dari Tuhan untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Anggap aja kita bilang kayak daerah Batu Malang. Mereka tidak usah pusing-pusing, mereka tidak perlu membuat ulang karena mereka sejatinya sudah diberikan oleh Tuhan yang namanya daerah-daerah wisata tersebut. Nah, apakah dengan adanya ekowisata atau juga dengan adanya wisata-wisata alam ini berpengaruh kepada masyarakat? Tentu aja iya. Karena kita mau nggak mau ada banyak banget daerah yang dimana mereka itu jauh dari laut, dimana mereka tidak bisa mengambil peruntungan secara ekonomi dari laut tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanyain apakah ada sangkut pautnya untuk keuntungan antara dari pariwisata, ekowisata kepada masyarakat, itu sangat ada sekali. Karena bisa saja nih, dengan adanya ekowisata tersebut, mereka itu membantu nilai perekonomian dari masyarakat setempat. Seperti itu. Berarti ada dampak tersendiri ya Kak buat masyarakat di daerah ekowisata. Iya, terutama di bidang Dan ekonomi. ya benar sekali. Dan membantu perekonomian masyarakat yang di ekowisata itu sendiri ya Kak. Berbicara tentang masyarakat nih, mungkin masyarakat banyak yang belum tahu ekowisata di daerah sekitar dan bagaimana cara mengatasi minimnya jumlah masyarakat tentang mengetahui pariwisata alam yang ada di daerah tersebut, terutama pariwisata hutan. Balik lagi ke dua poin yang telah kita senggol di awal, yaitu terkait tentang cara dan juga terkait tentang koneksi yang aku punya. Kebetulan sejauh ini seperti yang teman-teman udah tahu,
daftar riwayat prestasi aku lumayan banyak, otomatis hal ini menimbulkan yang namanya relasi yang aku dapat juga semakin banyak. Alhamdulillah aku punya teman di setiap kabupaten di Jawa Timur, aku punya, bahkan di seluruh Indonesia pun aku punya. Nah, dari sini nih, aku akan mengajak teman-teman yang aku kenal tadi itu untuk turut membantu program kerja aku, untuk membantu menerbitkan ataupun juga memperkenalkan apa yang akan aku buat di tahun 2022 nanti. Seperti itu. Jadi nanti mungkin teman-teman dari Akar Desa Indonesia juga pasti bakalan aku ajak untuk memperkenalkan bagaimana tentang produk-produk aku di tahun depan, kemudian bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa lebih tahu, entah itu via online maupun juga via offline. Karena semoga aja tahun 2022 nanti angka COVID-19 di Indonesia lebih jauh, lebih rendah, lebih menurun, sehingga kita semua Amin bisa ya Allah. benar-benar terjun kepada masyarakat, bukan sekedar dari layar HP aja. Berarti Kak Tara udah mempersiapkan proker yang terbaik yang dibutuhkan pada masyarakat. Itu mempermudah mungkin ya Kak. Iya, benar. Lalu ini mungkin ada tantangan terbesar untuk Kak Tara sebagai Putri Hutan 2022 dalam melestarikan ekowisata, ya, terutama di hutan yang ada di daerah. Iya, untuk tantangan terbesarnya sih mungkin yang pertama kita memang angka atau jumlah dari hutan-hutan yang ada di Jawa Timur ini meskipun ada banyak, tetapi nggak semuanya memang bisa dijamah ataupun bisa dikunjungin. Kalau memang kita berbicara terkait tentang ekowisata ataupun juga tentang pariwisata ya teman-teman. Akhirnya aku pun mau nggak mau harus membuat yang namanya plan B atau plan kedua untuk mensiasati hal tersebut seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Balik lagi, kita tunggu aja di tahun 2022 nanti apa yang mau aku kasih dan juga apa yang mau aku beri seperti itu. Oke, berarti udah dipersiapkan dengan matang sekali ya kayak dan bahkan ada plan B-nya gitu. Jadi emang ya benar-benar keren sekali. Oke. Untuk Kak Tara sendiri nih, ini pertanyaan untuk Kak Tara itu. Apa mimpi terbesar Kak Tara saat ini? Apa ya? Mimpi terbesar aku saat ini tentu aja aku pengen banget bisa menjadi seorang winner ataupun menjadi seorang juara dari Putri Hutan Indonesia tahun 2022. Amin. Kemudian selanjutnya aku juga pengen bisa mensukseskan pendidikan aku, kemudian aku ingin bisa membanggakan keluarga aku dan juga teman-teman terbaik aku yang ada di sekitar. Oke. Jadi ya Kak Tara. Ya, mungkin Kak Tara bisa menceritakan sedikit motivasi Kak Tara sampai bisa memiliki prestasi yang sebanyak ini dan membanggakan sekali ya Kak. Iya, benar. Banyak sekali sampai prestasi ke nasional. Iya, benar. Keren banget. Sedikit motivasi dari Kak Tara itu apa sih? Motivasi dalam hidup Kak Tara. Oke, kalau misalnya dibilang motivasi hidup aku pribadi, dari kecil aku sama orang tua aku itu meskipun kita masih lengkap, tetapi kita tuh nggak jarang banget yang bisa dibilang kayak satu rumah dan juga ketemu tiap hari itu jarang. Jadi kalau aku boleh curhat sedikit, dari TK aku udah nggak tinggal sama orang tua aku udah dititipin ke guru TK aku, which is sama aja kayak aku udah ngekos dari TK gitu. Karena mama papa aku kebetulan pisah, kemudian ya akhirnya ada biasa lah ya drama-drama anak-anak yang mau ikut siapa, mau ikut papa atau mau ikut mama kayak gitu-gitu. Terus habis itu karena akhirnya beberapa waktu menjelang, akhirnya aku pun bisa membuat keputusan untuk oke, aku ikut mama aja gitu. Akhirnya waktu itu aku ke Makassar. Aku tinggal ke Makassar dan aku pindah dari Bali. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, aku lahirnya di Lumajang. Tapi aku habis umur 3 bulan tuh tinggal di Bali karena harus ikut papa mamaku di sana. Kemudian setelah hal yang udah aku jelasin tadi, akhirnya aku pindah ke Makassar sampai kelas 5 SD. Dan setelah mama aku selesai dinas, mama aku ke Jombang. Jadi aku di Jombang dari kelas 5 SD sampai lulus SMA itu aku di Jombang terus. Dan selama itu juga sama aja gitu. Jadi karena aku pribadi bukan anak yang setiap hari bisa bertemu dengan sosok orang tua yang bisa ngajarin aku banyak hal, otomatis mau nggak mau aku harus belajar sendiri. Segala macam hal harus aku pelajarin sendiri, entah itu untuk hal-hal yang kecil maupun juga hal yang besar, termasuk kepada motivasi hidup. Dan soalnya kenapa tadi aku sempat bilang kan, kayak support system pertama aku tuh siapa ya? Aku bilang diri aku sendiri. Kenapa? Karena dari kecil aku memang sudah terbiasa untuk hidup sendiri, seperti itu.
Kemudian selanjutnya dengan seiring berjalannya waktu ya kita bertiga cewek ya kan, kita pasti pernah mengalami namanya kisah percintaan ya kan. Kita pasti mungkin kita pernah yang namanya diputusin, kita bertiga mungkin pernah namanya diselingkuhin dan lain sebagainya, dan itu juga salah satu motivasi aku gitu. Ini mungkin kayaknya agak lawak ya, tapi kayak emang bener gitu loh. Salah satu motivasi aku biar bisa sukses kayak sekarang nih, biar mantan aku tuh nyesel, udah gitu aja sebenarnya. Salah satu ini ya pesan dari Kak Tara tuh. Jadi kalau misalnya ditanyain kayak sebenarnya kamu bisa ada di posisi sekarang ini tuh karena siapa sih? Salah satunya ya gara-gara mantan aku satu orang ini aja gitu. Aku tuh cuman pengen bikin dia nyesel, udah gitu. Jadi ini mungkin kita nyenggol-nyenggol ke masalah percintaan ya teman-teman. Biasanya cewek itu kalau mereka pengen move on, mereka itu bakalan menyibukkan diri mereka sendiri dengan entah ngapain itu, entah itu belajar, entah itu main sama temen-temennya atau yang lain. Nah, aku juga sama. Karena waktu itu kejadiannya aku udah pacaran sama dia tuh 3 tahun ya kan. Kemudian kita itu harus pisah gara-gara, kemudian aku pisah gara-gara aku diselingkuhin gitu lah pokoknya. Nah, otomatis kan kayak sakitnya gimana sih ya sebagai seorang cewek gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut 5 ekskul di sekolahku, aku ikut semua lomba yang bisa aku ikut olimpiade, ikut duta-dutaan ini semua, alasannya buat apa? Biar aku sibuk, biar aku tuh nggak inget-inget sama dia lagi, tapi akhirnya malah keterusan sampai sekarang gitu loh. Jadi berkat berusaha move on juga bisa membuat kita jadi orang yang sukses gitu ya kayak. Jadi motivasi dari mana aja sih. Mungkin dari teman-teman viewers kita pada 7 juta yang pada sore hari ini bisa menjadi motivasi gitu, meskipun kita udah putus kita udah diselingkuhin, bukan menjadi alasan untuk kita menjadi down dan nggak bisa apa-apa gitu ya. Dan contohnya adalah Kak Tara ini. Oke. Untuk harapan kita balik lagi nih Kak, kita bicara ke ekowisata gitu ya. Untuk harapan Kak Tara sendiri untuk ekowisata hutan yang ada di Indonesia, terutama juga yang ada di Jawa Timur, apa nih Kak? Oke, untuk harapan aku pribadi, aku nggak mungkin banget buat berharap semoga hutan semakin banyak, itu udah nggak mungkin banget ya kan, karena memang mau nggak mau semakin bertambahnya jumlah umat manusia yang ada pada saat ini, tentu aja kita semakin membutuhkan yang namanya entah itu wisata pemukiman ataupun juga wisata hiburan seperti itu. Jadi mungkin harapan aku sekarang ini semoga semua ekowisata terutama hutan yang ada saat ini tidak semakin dipersempit, tidak semakin ditebang, tidak semakin dirusak oleh tangan-tangan kita. Dan juga aku berharap banget semoga kedepannya semua masyarakat Indonesia, terutama di Jawa Timur, lebih mengenal lagi tentang apa aja sih ekowisata yang ada di sekeliling kita, seperti itu. Ya, kita seharusnya sebagai milenial juga harus lebih bisa merawat ya, kayak bukan malah ikut merusak atau bahkan campur tangani orang-orang yang merusak tersebut gitu ya. Setelah harapan untuk ekowisata, mungkin Kak Tara bisa menyampaikan harapan untuk pemuda desa di seluruh Indonesia. Oke, dari aku pribadi untuk seluruh pemuda yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Timur, aku harap banget karena kita semua ini di usia-usia kita sekarang ini, kita adalah pemimpin di masa depan bumi, masa depan Indonesia, masa depan hutan yang ada di dunia ini ada di tangan kita. Jadi untuk seluruh pemuda yang menonton terutama hari ini, tolong banget untuk kalian semua bisa menjadi lebih teredukasi dan juga bisa menjadi pemuda yang lebih baik dan juga lebih baik lagi ke depannya. Karena apa? Karena kitalah yang akan menjadi raja, kitalah yang akan menjadi pemimpin, dan kitalah yang akan menjadi penentu dari bagaimana dunia di masa depan. Oke, itu adalah closing statement ya. Closing statement dari Kak Tara ya teman-teman. Berapa motivasi juga udah Kak Tara sampaikan pada kita, mungkin bisa sedikit membuka gitu ya pikiran kita untuk lebih melestarikan lagi ekowisata, terutama juga hutan-hutan pariwisata yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Timur. Oke, sebelum kita mengakhiri seri-seri kali ini, mungkin Kak Tara bisa memberikan closing statement atau kata-kata mutiara untuk teman-teman semuanya, untuk teman-teman viewers Akar Desa Indonesia yang lebih semangat dan motivasi. Mungkin bisa tentang cinta kayak tadi mungkin teman-teman kita viewers pada sore hari ini gak ada yang bisa move on gitu juga dari mantan, dan termasuk juga untuk ekowisata ataupun pariwisata hutan yang ada di Indonesia.
Oke, jadi buat teman-teman semua yang sekarang ini ya bisa kita lihat bersama ada 700 juta orang yang sedang hadir di sini. Bener Ya. ya? Untuk kalian semua, jangan pernah takut untuk melangkah, jangan pernah takut untuk jatuh, dan juga jangan pernah takut terhadap apapun. Karena apa yang ada di masa depan nggak ada yang tahu, apa yang akan terjadi 1 menit ke depan juga nggak ada yang tahu. Jadi jadilah orang yang berani, jadilah orang yang baik, dan juga jadilah orang yang setia terhadap sesama. Oke, jadi jadilah orang yang baik terus ya, jadilah orang yang apa berani gitu. Jangan takut untuk melangkah ke depan gitu, karena kita nggak tahu takdir kita di depan itu apa, kesuksesan apa yang menunggu kita di depan nanti. Oke, itu tadi adalah closing statement dari Kak Tara, teman-teman. Sayang sekali obrolan kita pada sore ini harus sampai sini dulu aja. Oke, terima kasih untuk Kak Tara. Sangat menginspirasi Ya. sekali dan memotivasi. Oke, Keren sekali. ya. Sukses terus untuk Kak Tara, sehat Amin. terus Kak Tara dan keluarga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Akar Desa Indonesia pada sore hari ini. Mungkin kurang lebihnya itu aja Kak dari aku, Karisma dan juga ya. Oke, sampai jumpa Kak Tara. Sampai jumpa juga, terima kasih. Oke. Oke, teman-teman, itu tadi adalah dari narasumber kita ya, kayak pada sore hari ini yaitu Putri Hutan Jawa Timur 2022. Mungkin itu adalah beberapa juga pesan-pesan yang sudah disampaikan Kak Tara. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan memotivasi teman-teman semua pada yang nonton kita pada sore hari ini. Mungkin itu aja dari aku dan juga partner aku pada sore hari ini. Teman-teman, jangan lupa saksikan terus kita pada Akar Tourism Talk series selanjutnya, karena masih ada seri-seri selanjutnya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan dan pastikan teman-teman terus pantau perkembangan Akar Desa Indonesia melalui Instagram maupun YouTube kami. Dan itu aja dari aku, mungkin itu saja. Aku akhiri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.